Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Maha Makna Bismillah di dalam Toret, Zabur, dan Injil. Nama diri Tuhan Yang Maha Esa. Dalam basmalah yang menjadi intisarinya Quran suci itu terdapat nama diri Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah, dan dua sifatnya yang utama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Allah ialah nama diri Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu tidak perlu diterjemahkan. Nama diri apa saja meski punya arti tidak perlu diterjemahkan. Akan tetapi nama-nama yang lain seperti nama sifat, nama jenis, dan sebagainya harus diterjemahkan. Disinilah salah satu rahmat Allah Ta'ala yang terbesar kepada hamba-hambanya. Di samping itu nama Allah ialah Esa, sabda Allah atau firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah tidak pernah digunakan untuk menamakan sesuatu barang selain suatu zat yang maujud dengan sendirinya. Yang kedua, kata Allah ialah ismu azam, artinya nama yang agung. Dalam bahasa manapun tidak ada kata yang semakna dengan itu. Yang ketiga, kata Allah ialah zamid, bukan mustaq. Maka dari itu tidak ada kaitannya dengan kata ilah yang artinya dewa, pujaan, Tuhan, atau sesembahan. Buktinya kata ilah adalah bentuk mufrad atau tunggal yang dapat diubah menjadi ilahaini, bentuk saniyah atau dual, artinya dua Tuhan, dan menjadi alilah, bentuk jamak atau plural, artinya Tuhan-Tuhan atau banyak Tuhan. Kata Allah tidak mengenal perubahan semacam itu. Kata Allah dikacaukan dengan ilah oleh umat Kristen Indonesia, baik golongan Roma Katolik maupun golongan Protestan. Mereka mempersamakan Allah dengan ilah. Sebagai contoh, misalnya ayat Injil Lukas 20 ayatnya 37 yang Arabnya berbunyi ilahu Ibrahima walahu Ashaka walahu Yakoba oleh LBI, Lembaga Biblikal Indonesia, dan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kekacauan semantik ini jika ditolerir akibatnya menghilangkan nama diri Tuhan Yang Maha Esa yang telah ditetapkan oleh Islam, dan konsep ketuhanan Yang Maha Esa kembali kabur seperti agama-agama sebelumnya yang tidak pernah membedakan nama diri Tuhan Yang Maha Esa dengan nama sifat atau nama jenis. Sementara sarjana dan ulama berpendapat bahwa kata Allah
berasal dari ilah yang mendapat awalan al menjadi al-ilah. Dr. Harun Hadiwiono, mantan rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dalam bukunya Apa dan Siapa Tuhan Allah, pernah menyinggung masalah ini di dalam halaman 22. Ini jelas suatu kesalahan. Sebab 1. Kata ilah jika mendapat awalan al menjadi al-ilah, bukan Allah. Jika huruf I saya ulangi lagi, jika huruf L dihilangkan memang dapat berbunyi Allah. Tetapi jika ditulis dengan huruf Arab berbeda sekali dengan Allah. Perbedaannya, kata Allah terdiri dari huruf lam alif, lam ha, dengan catatan lam kedua bertasdid. Sedang kata Allah dari al-ilah terdiri dari huruf la alif lam, lam ha, lam kedua tanpa tasdid, dan dapat juga ditulis dengan alif lam ha jika huruf lam ditasdid. Yang kedua, seruan ya Allah adalah benar jika awalan al dihilangkan, sebagaimana Ar-Rahman atau Ar-Rahim jika didahului ya atau ya menjadi ya Rahman atau ya Rahim, bukan ya Ar-Rahman atau ya Ar-Rahim. Jadi al pada nama diri Allah ialah asli, bukan awalan atau gubahan. 2. Sifat utama. Dalam basmalah disebutkan 2 sifat utama ilahi, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya berasal dari kata rahmat, artinya kasih sayang atau kelembutan hati yang diikuti dengan perbuatan baik terhadap yang disayangi. Kata Rahman mengikuti wazan fa'lan dan menunjukkan perbandingan yang tertinggi. Jadi Ar-Rahman artinya yang maha pemurah atau yang maha pengasih, yakni yang mencukupi segala kebutuhan makhluknya, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, atau yang kebutuhan itu telah disediakan secara cuma-cuma, bukan karena permohonan dan bukan pula karena balas jasa. Alangkah besar kasih ilahi kepada umat manusia dan semua ciptaannya. Maka dari itu jika Quran suci menerangkan ajaran tentang Allah berputra, seringkali Allah dinyatakan sebagai Ar-Rahman. Hal ini dimaksudkan bahwa ajaran Allah berputra yang hanya akan dijadikan landasan penebusan dosa itu tidak benar. Dogma itu bertentangan dengan sifat ilahi Ar-Rahman. Kata Ar-Rahim mengikuti wazan fa'il yang menunjukkan sifat dawam atau langgeng. Jadi Ar-Rahim artinya yang maha penyayang, yakni yang membalas perbuatan baik manusia yang tidak seberapa dengan
balasan yang berlipat ganda. Lipat 2 sampai 700 kali. Misalnya seorang petani yang menanam biji akan memetik ratusan atau ribuan biji. Sifat inilah yang menjadi pendorong manusia berbuat baik. Perbedaan antara kedua sifat itu adalah sebagai berikut. Rahmanlah, rahmaniyah. Saya ulangi lagi. Rahmaniyah adalah kasih sayang dari ilahi yang tidak terbatas, diwujudkan dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh manusia atau ciptaan lain untuk menyempurnakan dirinya. Sedangkan rohimiyah adalah kasih sayang Allah Ta'ala yang tidak terbatas, yang diwujudkan dengan membalas perbuatan baik manusia dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.